Selamat pagi teman-teman dan dosen pengampu Pak Danang Wahansa SKM MKM yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Petar Theophilus dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit Stikes Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu DBD. Kalian pasti sudah tidak asing dengan namanya DBD atau yang biasa kita kenal dengan nama demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk yang terjadi di daerah tropis maupun subtropis di dunia. Untuk demam berdarah ringan, maka ia akan menyebabkan demam tinggi dan gejala seperti flu. Sedangkan demam berdarah parah, ia bisa menyebabkan pendarahan serius, penurunan tekanan darah secara tiba-tiba ataupun bisa dikenal dengan shock dan bahkan kematian. Kini para peneliti tengah mengupayakan untuk membuat vaksin demam berdarah. Untuk saat ini, di daerah di mana demam berdarah bisa terjadi, cara yang terbaik untuk mencegah infeksi adalah dengan menghindari gigitan nyamuk dan mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengurangi populasi nyamuk. Faktor resiko demam berdarah, seseorang memiliki resiko lebih besar terkena penyakit ini atau gejala yang lebih parah jika yang pertama itu kamu tinggal ataupun bepergian di daerah tropis. Sebab berada di daerah tropis dan subtropis meningkatkan resiko terkena virus penyebab penyakit ini, terutama daerah berisiko tinggi seperti Asia Tenggara, Pulau-Pulau Pasifik Barat, Amerika Latin, dan Afrika. Yang kedua, kamu pernah mengidap demam berdarah di masa lalu. Infeksi sebelumnya dengan virus demam berdarah bisa meningkatkan risiko gejala parah jika kamu terkena demam berdarah lagi. Penyebab demam berdarah sendiri, demam berdarah itu disebabkan oleh salah satu daerah virus dengue. Kamu tidak bisa terkena penyakit ini karena berada di sekitar orang-orang yang terinfeksi, sebab penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk. Dua nyamuk yang bisa menurunkan virus ini adalah Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Dua jenis nyamuk ini yang paling sering menyebarkan virus dengue ini umumnya ditemukan baik di dalam maupun di sekitar pemukiman. Ketika nyamuk menggigit seseorang yang terinfeksi virus dengue, virus tersebut masuk ke dalam nyamuk. Kemudian ketika nyamuk yang terinfeksi menggigit orang lain, virus memasuki aliran darah orang itu dan menyebabkan infeksi. Setelah seseorang sembuh dari penyakit ini, ia akan memiliki kekebalan jangka panjang terhadap jenis virus yang menginfeksinya, tetapi tidak terhadap 3 jenis virus demam berdarah lainnya. Ini berarti kamu bisa dapat terinfeksi lagi di masa depan oleh salah satu dari 3 jenis virus lainnya. Resiko jika kamu terkena penyakit ini dengan tingkat yang parah akan meningkatkan jika kamu terkena demam berdarah untuk kedua, ketiga, ataupun keempat kalinya. Gejala demam berdarah, banyak orang yang tidak mengalami tanda atau gejala infeksi demam berdarah dengue. Ketika gejala benar-benar terjadi, maka disalahartikan sebagai penyakit ini. Seperti flu, biasanya gejala akan muncul 4 hingga 10 hari setelah kamu digigit nyamuk. Penyakit ini menyebabkan demam tinggi hingga 40 derajat Celcius. Selain itu, beberapa gejala lainnya itu seperti sakit kepala, nyeri otot, tulang, atau sendi, mual, muntah, sakit di belakang mata, kelenjar bengkak, ruam. Kebanyakan orang bisa pulih dalam waktu seminggu pun lebih. Dalam beberapa kasus, gejala memburuk dan dapat mengancam jiwa. Ini disebut demam berdarah parah, demam berdarah dengue, ataupun sindrom shock dengue. Demam berdarah yang parah terjadi ketika pembuluh darah menjadi rusak dan bocor. Kondisi ini akan menyebabkan jumlah sel pembentuk gumbalan ataupun trofosit dalam aliran darah turun. Hal ini dapat menyebabkan shock, pendarahan internal, kegagalan organ, dan bahkan kematian. Tanda-tanda peringatan demam berdarah yang parah merupakan keadaan darurat dapat berkembang dengan cepat. Tanda-tanda peringatan biasanya dimulai dari 1 ataupun 2 hari pertama setelah demam, termasuk sakit perut parah, muntah terus-menerus, pendarahan dari gusi ataupun hidung, darah dalam urin, tinja ataupun muntahan, pendarahan di bawah kulit yang terlihat seperti memar, pernapasan yang sulit ataupun cepat, kelelahan, irritabilitas, dan kegelisahan. Diagnosis penyakit ini ataupun DBD ini sangat sulit karena tanda dan gejala dapat mudah dikacaukan dengan penyakit lain seperti chikungunya, virus Zika, malaria, dan demam tifoid. Dokter kemungkinan akan bertanya tentang riwayat kesehatan dan perjalanan. Dokter juga akan mengambil sampel darah untuk diuji di laboratorium sebagai bukti infeksi salah satu virus dengue. Pengobatan demam dengue, tidak ada metode khusus untuk menangani demam dengue. Pengobatan yang dilakukan adalah untuk meredakan gejala dan mencegah infeksi semakin buruk. Dokter akan menganjurkan pasien untuk melanjutkan beberapa hal berikut, seperti cukupi cairan tubuh dengan minum untuk menghindari dehidrasi, penuhi kebutuhan nutrisi dengan makanan yang sehat untuk mendukung proses penyembuhan. Yang ketiga itu ada istirahat yang cukup. Yang keempat itu konsumsi paracetamol untuk meredakan demam, namun hindari penggunaan aspirin ataupun obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS, terutama pada anak-anak karena dapat mempengaruhi pendarahan ataupun memicu sindrom Reye. Yang
Selanjutnya, hindari gigitan nyamuk untuk mengurangi resiko penularan lebih lanjut. Yang terakhir, gunakan obat nyamuk lotion ataupun kelambu di dalam kamar. Jadi kesimpulannya, DBD atau yang dikenal dengan nama demam berdarah dengue ini merupakan penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nyamuk ini menggigit manusia untuk menyebabkan virus yang mereka bawa sehingga mereka merasa jika badan mereka tidak sehat. Banyak gejala yang timbul dari nyamuk ini, dari yang ringan hingga yang beresiko menyebabkan kematian. Sehingga pada saat ini belum ditemukan metode yang pasti untuk menghilangkan penyakit DBD ini. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.